Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai produk fermentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai makanan fermentasi surströmming, yang biasa disebut juga dengan the smelliest food in the world. Topik bahasan kali ini meliputi latar belakang, karakteristik umum, cara pembuatan, mikroorganisme yang terlibat, dan peranan mikroba yang selama fermentasi. Nordic country merupakan negara-negara yang terletak di Eropa Utara, meliputi Norway, Denmark, Finlandia, dan Swedia. Di negara Nordik, ikan merupakan salah satu makanan pokok. Namun, penangkapan ikan yang bersifat musiman menyebabkan adanya kebutuhan untuk menyimpan dan mengawetkan ikan, terutama saat musim dingin. Metode pengawetan yang umum dilakukan oleh bangsa Nordik yaitu pengeringan dan penggaraman. Namun kedua metode ini dinilai tidak efektif untuk digunakan karena tidak semua ikan dapat diawetkan dengan pengeringan, terutama untuk ikan yang memiliki kandungan lemak dan protein tinggi seperti salmon, ikan trout, dan ikan herring yang banyak ditemukan di lautan Nordik. Penggaraman juga dinilai kurang efektif karena garam sulit ditemukan dan memiliki harga yang mahal di daerah Nordik. Oleh karena itu dilakukan metode lain yang lebih efektif dan cocok digunakan seperti fermentasi. Fermentasi merupakan salah satu metode preservasi makanan dengan menggunakan mikroorganisme yang memiliki peranan penting dan menyebabkan adanya perubahan tekstur, rasa, dan aroma pada produksi makanan tradisional di seluruh dunia. Seperti Indonesia yang memiliki tempe, Italia yang memiliki keju mozzarella, Jepang dengan kimchi, Vesek dari Mesir, dan Swedia yang memiliki surströmming. Surströmming merupakan salah satu makanan fermentasi yang berasal dari Swedia dan terbuat dari ikan hiring yang berasal dari Laut Utara Baltik. Oleh orang setempat, ikan ini dinamai dengan strömming, yang difermentasi menghasilkan rasa asam atau sour sehingga dinamai surströmming. Makanan ini semakin populer pada tahun 1520 hingga 1530 karena adanya embargo perdagangan dan pasokan garam yang terbatas pada tahun tersebut. Selain itu, pada abad ke-17, surströmming digunakan sebagai makanan pokok para tentara di beberapa wilayah di Swedia karena makanan ini dapat disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama dan hanya menggunakan sedikit garam. Setelah dilakukan uji kualitas makanan pada surströmming oleh Swedish National Food Agency pada tahun 1970, proses fermentasi surströmming mengandung 25 hingga 80 ppm histamin dan kandungan nutrisi lain, sehingga kerusakan nutrisi dapat dihambat dan dapat menjaga kestabilan lipid. Selain itu, proses fermentasi surströmming dapat menghambat pertumbuhan mikroba patogen. Selanjutnya adalah karakteristik surströmming yang akan dibagi menjadi 5 subbab, yaitu etimologi, penangkapan pemasaran, karakteristik umum, keamanan pangan, serta tradisi warga Swedia. Yang pertama adalah etimologi. Nama surströmming berasal dari dua kombinasi kata, yaitu sus, yang dalam bahasa Indonesia artinya rasa asam atau sifat asam, dan dapat dikorelasikan dengan pembentukan asam laktat. Kata yang kedua adalah kata strömming, yang merupakan nama lokal ikan herring Baltik atau Clupa herringus varians membras yang ditangkap di bagian utara Laut Baltik. Sesuai dengan aturan kerajaan, surströmming harus dibuat dengan ikan herring yang ditangkap antara bulan April hingga Mei. Dengan beberapa literatur melaporkan masih boleh digunakan ikan herring yang ditangkap hingga bulan Juli sebelum ikan bertelur. Dan sesuai dengan aturan kerajaan pula, surströmming hanya boleh dijual setelah Kamis ketiga di bulan Agustus setiap tahunnya. First open a can of surströmming, it's one of the worst smells in the world. Let's not do it then. I don't want to. Oh! Broken the seal. Yeah. Oh! I don't. Oh, God. Okay, nope. I'm not. Oh, God. Ya, video sebelum ini menggambarkan kesan pertama orang Amerika ketika pertama kali mencoba surströmming. Surströmming terkenal sebagai salah satu makanan dengan aroma yang khas, dan studi tahun 2002 di Jepang menyatakan bahwa surströmming merupakan salah satu makanan terbau di dunia dan diklasifikasikan lebih bau dari produk fermentasi ikan Hongeohei dari Korea dan produk fermentasi kacang kedelai natto dan kemudian Lola Akinmade pada tahun 2008 mendeskripsikan surströmming memiliki aroma yang sangat busuk hingga mempenetrasi udara segar. Review lain adalah datang dari Yaunan Nielsen-Bobbitt pada tahun 2020 yang mendeskripsikan karakteristik rasa yang kuat yang dengan cepat bertransisi ke rasa asam ikan busuk. Dan ada pula review lain dari penggemar surströmming yang mendeskripsikan rasa umami dari surströmming dan menyatakan bahwa rasa surströmming jauh lebih baik dibandingkan aromanya. Namun ada pula beberapa orang menyatakan bahwa rasanya sama buruknya seperti baunya. Kurlansky pada publikasinya di tahun 2000 mengkarakterisasi surströmming yaitu berbusa seperti cider, berbau seperti campuran keju parmesan, dan lambung kapal air dari kapal penangkapan ikan zaman purba.
Dari review-review yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa surströmming memiliki rasa yang unik dan savory, dengan aroma unik, pungent, dan fishy. Selain karakteristik rasa dan aroma, surströmming juga dapat dikarakterisasi warna serta teksturnya. Warna surströmming adalah wine color dan masih memiliki warna khas ikan herring. Adapun tekstur surströmming sendiri adalah mushy dan soft. Selanjutnya adalah keamanan pangan. Agensi Makanan Nasional Swedia melakukan trial pada tahun 1970-an dengan menambahkan patogen makanan seperti Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, dan Clostridium perfringens pada surströmming. Dan teramati ketiga mikroba tersebut tidak bisa tumbuh pada surströmming yang mengindikasikan adanya barrier yang efisien untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan pada surströmming. Mikroba yang banyak terdapat pada barrel fermentasi adalah Lactobacillus, dan flora mikroba dalam surströmming dikontrol oleh proses fermentasi Lactobacillus. Beberapa strain bakteri tersebut menciptakan lingkungan mikrobial yang aman dan stabil, sehingga menyebabkan inhibisi patogen maupun flora penyebab spoilage. Berikut merupakan data mengenai kandungan dan sifat dari surströmming berdasarkan Sproa et al. Tahun 2015. Berikut merupakan tradisi konsumsi surströmming oleh warga Swedia. Surströmming biasanya dikonsumsi dengan roti tunnbrod atau roti tipis. Campuran tunnbrod dan surströmming berawal di Högakusten, daerah utara Swedia, tempat tradisi ini bermula. Terdapat tradisi lain yang berasal dari Högakusten atau The High Coast, daerah utara Swedia, yaitu untuk membuat sandwich atau roti isi yang dikenal sebagai surströmming klama. Sandwich ini dibuat dengan menggunakan buah-buah tunnbrod, mentega, kentang rebus, dan fillet ikan herring atau surströmming, serta bawang. Surströmming juga biasanya disajikan dalam perayaan tradisional, Surströmmingskulva atau pesta surströmming dengan snaps dan bir. Cara pembuatan surströmming atau fermentasi ikan herring secara alami. Pertama-tama akan dipaparkan garis besar cara kerja. Pertama-tama dilakukan penangkapan ikan herring Baltik pada waktu tertentu. Setelah itu dilakukan pre-salting atau memaparkan ikan pada garam jenuh. Dan dilakukan pemisahan kepala dan isi perut. Lalu, ikan akan dimasukkan ke dalam barel dengan konsentrasi garam yang lebih rendah dari pre-salting. Setelah itu, barel akan disimpan selama 3-4 minggu pada suhu 15-18 derajat Celcius dan dilakukan pengalengan ikan herring. Yuk kita simak lebih lanjut video ini. Berikut merupakan salah satu cara pembuatan surströmming yang pabriknya berada di Sweden. Pabrik ini bermerek Oskar Surströmming. Pertama-tama, ikan herring Baltik ditangkap ketika akan bertelur, atau saat April hingga Mei atau minggu pertama Juli. Setelah itu dilakukan pengeluaran air, dan dilakukan pre-salting atau dicampurkan air garam dengan garam jenuh selama 2 hingga 4 hari. Lalu dilakukan pengadukan secara kontinu pada 4 jam pertama. Setelah itu, dilakukan seleksi ikan. Bila telur kecil atau cacat, ikan akan disingkirkan. Lalu dilakukan pemisahan kepala dan isi perut. Setelah itu, ikan akan dimasukkan ke dalam barel dengan 17% garam. Lalu, barel ditutup dan dipindahkan ke tempat penyimpanan dengan suhu 15-18 derajat Celcius dan disimpan selama 3-4 minggu hingga 10-12 minggu.
Di sini terjadi fermentasi. Setelah itu dilakukan pengalengan ikan tanpa sterilisasi pada awal Juli dan 5 minggu setelahnya. Tentunya terakhir dilakukan pengemasan surströmming kaleng untuk didistribusikan. Selain itu, kerap kali dilakukan pengecekan kualitas terhadap herring yang baru. Fermentasi akan terus berlanjut di kaleng selama setengah tahun atau lebih hingga terdapat tonjolan pada kaleng bagian atas atau bawah. Surströmming biasanya disantap dalam bentuk surströmming selama, yaitu dengan 2 tournebrot atau roti, kentang, surströmming fillet, serta onion. Lalu, mikroba apa saja sih yang ada di surströmming dan apa yang membuat surströmming memiliki rasa dan aroma yang khas? Surströmming tidak menggunakan starter mikroba, sehingga mikroba yang terdapat pada surströmming sangat dipengaruhi oleh mikrobiota yang ada pada ikan tersebut, baik mikrobiota yang ada di kulit maupun pencernaan ikan. Berdasarkan gambar berikut, terdapat 15 surströmming yang didapat dari 3 produsen yang berbeda. Dapat dilihat bahwa kelimpahan mikroba yang ada pada surströmming juga berbeda pada setiap produsen. Bakteri yang dapat ditemukan pada ketiga jenis sampel antara lain Alkalibacterium guelphum, Carnobacterium, Tetragenococcus halophilus, Clostridium salibacter, dan Halanaerobium prevalens. Secara umum, mikroba yang dapat ditemukan pada surströmming merupakan mikroba halofilik, mesofilik, aerob, anaerob, lactic acid bacteria, dan acetic acid bacteria. Mikroba halofilik merupakan mikroba yang dapat tumbuh pada kadar garam yang tinggi, yaitu sekitar 0,8 hingga 3,4 molar atau 4,7 hingga 20%. Mikroba halofilik dapat ditemukan pada surströmming karena pada pembuatan surströmming ditambahkan garam sehingga kondisi pertumbuhan mikroba memiliki salinitas yang tinggi, yaitu sekitar 7 hingga 8%. Mikroba mesofilik merupakan mikroba yang tumbuh optimum pada suhu ruang yaitu 20 hingga 40 derajat. Sedangkan mikroba aerob merupakan mikroba yang membutuhkan oksigen untuk hidup, sedangkan mikroba anaerob tidak membutuhkan oksigen sehingga dapat hidup pada kondisi vakum. Acetic acid bacteria merupakan bakteri yang dapat melakukan fermentasi dan menghasilkan asam asetat, sedangkan lactic acid bacteria dapat menghasilkan asam laktat dari hasil fermentasi. Pada surströmming, acetic acid bacteria lebih melimpah dibandingkan lactic acid bacteria sehingga kadar asam asetat lebih tinggi daripada kadar asam laktat. Namun, pH surströmming cenderung netral selama proses fermentasi karena terdapat proses deasidifikasi. Selanjutnya akan dibahas mengenai peranan mikroorganisme selama fermentasi dan metabolismenya. Secara kimiawi, proses fermentasi dimulai dari proses postmortem pada ikan, lalu dilanjutkan dengan pembentukan asam laktat. Selanjutnya akan terjadi autolisis protein dan lipid, dilanjutkan dengan fermentasi oleh microbial flora. Pada proses postmortem, ikan mengalami kematian lalu kemunduran mutu. Fase premortem berlangsung 3-6 jam dan terjadi kontraksi aktin dan miosin. Fase mortem merupakan fase kejang. Fase postmortem merupakan fase relaksasi di mana terjadi perubahan biokimia dan proses fermentasi dimulai.
Pembentukan asam laktat terjadi ketika oksigen tidak cukup disuplai ke otot sehingga pelepasan energi melalui respirasi anaerob. Glikolisis akan mengubah molekul glukosa menjadi asam pirufat dan menghasilkan ATP. Asam pirufat akan menghasilkan asam laktat secara anaerob. Asam laktat yang dihasilkan akan menyebabkan penurunan pH, perubahan tekstur, serta hilangnya kemampuan mengikat air. Dan bakteri yang berperan di sini yaitu lactic acid bacteria. Proses selanjutnya ada autolisis, yaitu proses penghancuran protein dan lipid yang dilakukan oleh enzim autolitik di otot, berupa proteasomid caspase, kalpains, katepins, dan lain-lain. Lalu sumber utama proteinase alkalin selain di otot ada di cecah pylorus. Proses fermentasi ikan bergantung pada enzim yang terjadi secara alami di saluran usus maupun di otot. Enzim juga berperan penting dalam perubahan tekstur serta pengembangan aroma dan rasa. Bakteri yang bekerja saat autolisis yaitu bakteri lipolitik yang bisa memecah lipid serta bakteri proteolitik yang bisa memecah protein. Proses selanjutnya merupakan fermentasi oleh microbial flora. Pada saat salting treatment akan terjadi peningkatan tekanan osmotik dan berkurangnya water activity. Dan bakteri yang bisa bertahan pada kondisi ini adalah bakteri halofil anaerob, yaitu Halo anaerobium. Enzim dan bakteri akan membentuk asam berbau menyengat seperti asam propionat, asam butirat, asam asetat, serta hidrogen sulfida. Halo anaerobium juga bertanggung jawab atas ripening dalam kaleng. Fermentasi berlanjut dalam kaleng dan dalam waktu setengah tahun atau lebih, gas karbon dioksida menumpuk dan menyebabkan bau unik. Terima kasih, sekian dari kelompok kami.